O grave faz tu 1, 2, 3. Think I got you here. Janji yang ada jauh di sana yang mensupport kita Pinus rental tenda. Kebetulan Pinus juga berpartner untuk kita bareng sama kita untuk menyediakan equipment bagi tamu-tamu kita yang akan melakukan pendakian. Sambil silakan dinikmati ininya apa kopinya dari mana kopi ini nyong nang kono yuk ini kono kopi ini nyong yuk siap bos ini model beri sebulan ke jangan tulung nyong gelem ora Mas Ika oh sebelumnya ini Iya, dari dataran ini ke jalan. kopi iya ayo nang wis gawe ae apa oke kopi urung mesake tenan baik kelas sumpah ini ada sebuah wacana ceritanya ada beberapa poin yang mungkin nanti akan kita bahas. Satu, di sebelah utara untuk biar antara wahana Deso dan juga yang sebelah utara biar untuk malam kita hidup kita akan bikin kafe di sebelah utara. Semoga Tuhan memberkati niat kita. Semoga Tuhan memudahkan segala rencana. Karena pada intinya kafe itu dibuat dengan visi misi untuk setidaknya kita memberikan kontribusi untuk peningkatan ekonomi khususnya di wilayah sini dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya. Karena di situ kita akan ada sekolah digital advertising, ada digital marketing, ada juga modeling, ada juga sekolah fotografi ataupun semua instrumen yang menunjang di zaman 4.0. Nanti salah satunya yang bisa memberikan atau mengelola salah satunya kita di sini ada juga fotografer handal Mbak Tia, ada juga videografer, ada juga Mas Gusti. Oh ya, mohon doanya Mas Gusti, mungkin kemungkinan bulan Desember besok semoga bisa berangkat ke Jerman, tapi kita tetap bisa berkomunikasi, kita tetap bisa berinteraksi. Nanti setelah di Jerman nanti beliau pulang lagi dan kembali ke keluarga Miracle Group. Oke, menurut jenengan sedoyo sepakat nggak kalau tanggal 7 November kita peringati sebagai hari lahirnya Miracle Group? Miracle Day Ya boleh, The Miracle Day, boleh lah. Pokoknya intinya seperti itu. Tanggal 7 November. Terus wacananya acara seperti ini akan kita bisa gelar tiap bulannya karena kita akan memperlakukan meeting per bulan. Jadi kita merencanakan dan juga merencanakan untuk bulan depan dan kita mengoreksi bulan yang sudah kita lalui. Jadi kita punya ide apa lagi, kita punya proyek apa lagi. Jadi kita bisa concern pada proyek-proyek yang kita jalankan. Karena pada umumnya semua orang ataupun banyak orang bisa untuk membuat sebuah konsep atau wacana, tapi hampir dikatakan mungkin hanya 10%-nya yang bisa merealisasikan. Nah, disinilah kita perannya untuk saling mengkontrol apa yang kita sepakati kita jalankan. Terus apalagi Mas Gusti ada yang ini? Tambahin tuh. Aku kok lali. apa Iya. Setelah ini rencana saya ada kita wacanakan gini. Ini kan sebenarnya trial
kesiapan kita. Kita di sini ada 2 penginapan, ada juga kolam renang, ada juga camping ground. Jadi kita trial hari ini, malam ini sampai besok. Setelah itu kita akan membuat sebuah itinerary perjalanan atau tour. Kita juga akan membuat kontrak dengan calon partner-partner kita. Contoh misalkan di Muntung ada penginapan sejuk, rumah sejuk. Ada juga nanti penginapan lain dan destinasi wisata yang lain kita bikin kontrak. Jadi kita berlakukan secara profesional, tidak pakai lisan, tapi ada kontrak tertulis yang jelas seperti apa skemanya. Ya meskipun agak ribet di depan nggak apa-apa, tapi ketika kedepannya kita akan lebih enak. Contoh Mas Ika dengan ownernya Pinus, kita bisa bikin kontrak yang jelas, nggak cuma sekedar lisan. Skemanya seperti apa. Jadi kita di sini mencoba membiasakan atau kita mencoba sesuatu dengan apa? Dengan dasar yang lebih baik, lebih profesional, tidak hanya dengan lisan. Nanti kita keliling, kita buat itinerary, kita coba trial sendiri. Terus yang waktu yang paling dekat Mbak Eva untuk aqua aerobiknya itu yang paling gampang untuk direalisasikan. Nanti kita diskusikan. Mbak Tia nanti Mbak Eva itu kan butuh untuk bikin desain untuk tiket yang gede-gedean. Coba nanti minta tolong deh bikinan desain. Jangan bisa foto sok. Ayo, aku raiso soalnya. Oke, Mbak Len masih makan. Manimu kok. Aku suaranya cemprang yang gini, berarti kita yakin aku ini speaker sing apik, sumpah. Oke, sambil nunggu teman-teman kita yang masih makan. Kira-kira nanti kita diskusinya di mana ya? Tetap seperti ini aja ya? Santai. Ya. Ya nggak usah pakai speaker. Tapi kalau mau pakai juga kecilin aja, yang paling kecil. Pilihannya gitu. Bila kita terbuai dalam alunan cinta, sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak seindah seperti yang pernah terbayang, keinginan saling memiliki. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita kan abadi. Biar sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Nangisnya berdua. Gak bisa mana? Sudah terlambat sudah. Kayak mau coba puisi aku. Kini semua harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita mesti relakan kenyataan.
Kita berdua pernah berpikir untuk pergi rapalnya bungaku sing garek mulai ya Mas apa wis Jo coba nih ayo Mbak Eva Mas Rian go yang sudah Mas Dia Mas Suryo go bareng-bareng kabeh ayo dhuwur begini kemungkinan yo Mas Dia mriki boten ono apa nggih ayo Ala nenek sekolahan gorengan 5 ngakune loro. Samang berarti 10 ngaku siji to. Wah, kan. Yang punya kopi nganggur. Kemarin ada pembahasan masalah wacana kita untuk membuka video kopi yang mana kopi ini sebuah kayak warung kopi, tapi juga ada tematik ala-ala kemarin berikan apa itu karena kita udah dapat bisa dibuka sudah dapat dari itu paling nggak ambil pagi pokoknya jam 8 kalau Pak Kendari kan ngomong kalau bisa sebelum jam 9 ke bawah. iya Acara yang itu iya kan ini paling nggak jam 8 kan paling sampai jam 9 jam lebih Karena aku masuk kolaknya tidak pagi. itu tidak Tapi gini, kalau untuk after itu nggak bisa full 1 jam, jadi berapa menit nggak umumnya bisa dibilang 1 jam itu bisa dibagi 3 kan? Kita bikinnya Pertama kan senam dulu gitu, senam dulu bersama. senam bersama dulu. Itu kira-kira cuma berapa menit aja, itu 10 menit gitu aja. Perkenalan doang ya. Perkenalan doang. Terus masuk ke kolam. Sekolah berapa menit? 15 menit. 15 menitan aja ya. ya berarti ini 1 jam cukup untuk satu jam untuk kita nah
Ini seumpama di luar, sekalian bikinin di sini misalkan 5 meja. Hah? Iya, iya, iya. Nanti kan ada juga yang untuk UMKM yang misalkan kayak misalkan di sini kan ada kerupuk bantir ataupun apa, nanti yang dari kerupuk bantir ya kita tinggal taruh barang di situ. Habis itu mungkin kan acara mungkin kayak idenya Pak Endro yang dulu, jadi setelah senam di tiket itu ini nanti dikasih bubur kacang hijau ataupun apa, jadi ketika selesai senam sambil mereka ngerumpi ataupun apa, mereka bisa lihat produk UMKM. Kalau makanan kan udah ada, aku pilihnya yang buat itu dibikin. Kalau misalkan mereka jualan, kita nggak bisa ngatur mereka. Nah, tapi ini coba kita apa, berikan mereka kesempatan untuk jualan di sini. Nah, nanti sistemnya seperti apa Mbak Ellen yang mengolah. Tapi hanya ketika di acara itu. Nanti kalau sekiranya kok nggak punya, kita kan bisa apa ya? Kita bisa diatur ya gimana. Jadi tidaknya isi kita untuk yang feedbacknya berapa, tapi tidaknya kita bisa pesan kalau besok ini sudah ada permintaan untuk kita. Iya. Takutnya mereka jadi murid dan juga Pak Endro kan pernah bilang kalau takut takutnya gini, karena bajunya ini kan kolam renangnya sistemnya pakai ini sirkulasi, nggak kayak yang mana daerah sana. Jadi beliau Pak Endro sudah pernah bilang bajunya nggak bisa baju yang luntur, daster itu nggak iso. kemarin tuh senang kayaknya gitu. Dan itu nggak punya baju senam itu wis kastoran wae. Ya mungkin kalau misalkan ibu-ibu sini, kalau misalkan yang tidak sesuai standarnya, mungkin nggak boleh nyemplung. Enggak lah, kalau aku pikir sudah terwakilkan dengan UMKM dari warga sekitar lah. Tidak perlu menambah itu. Aku pikir itu nanti akan menjadi beban malah. Cukup di UMKM Naik saja. UMKM-nya saja. Fokuskan di UMKM saja. Ya kita juga apa, bikin informasi yang di sini kalau yang mau ikut, tapi harus seperti ini. Memikirkan bahwa ketika orang naik gunung itu tasnya itu gede. Ya. Iya. Gede, kadang-kadang gede tasnya daripada orang. Iya, artinya Belum ketika pernah naik itu Pak Palsu. aku mantan kernet ya, Mbak. 32 orang mantan kernet loh. Ya, jadi artinya kalau dari sini aja gitu ya. Buat Mas itu aku pikir bukan kita upgrade tapi harus downgrade. Tempat ini tidak memungkinkan untuk orang mau singgah. Maksudnya begini, itu sendiri berapa? Semalam berapa? Singgahnya berapa? Padahal orang mau naik gunung itu mereka wong aku turun nang tenda wae iso kok, misalnya gitu. Artinya kita harus downgrade, menyediakan tempat yang semurah mungkin untuk mereka mau singgah di sini. Ini karena kalau upgrade mau nggak mau kita harus bikin dormitory lagi, mungkin Pak Endro juga akan keberatan. Tapi mungkin kalau kita menyediakan ya inilah tidak begini, artinya kita downgrade, bukan upgrade loh ya. Kita downgrade, kita malah menurunkan yang kita punya sekarang kayak gini. Ini kelasnya udah hotel bintang 3 banget soalnya tuh, bintang 3 bintang 4. Jadi mau nggak mau kalau memang pangsa pasarnya sasarannya mau apa pendaki ini, kita downgrade ya 10 sampai 12 dekan mungkin di sini sudah masuk. Untuk kita kan bicara untuk saat ini di sini toh, buat yang resort ini toh. Nah gitu, kalau kira bulan nanti kita bisa masuk lebih beda lagi gitu. Tapi biasanya kalau pendaki kita udah punya tenda sendiri, jadi kita sediakan tempat. Biasanya kalau
tempat aja di mana-mana itu satu malam 15.000 ya. Ya 15 sampai 20. Nah, Ada sama keluarga. Mak, ini akan lebih memudahkan kita lagi. Artinya kita tidak perlu menyediakan tenda, ataupun ketika mereka mau pasang tenda ini silahkan, cuma otomatis harus ngobrol dengan Pak Indro lagi kan. Kalau mereka mau pasang tenda di sini satu malam bayar sekian, terus umpama kita ngomong lagi kembali lagi ke pemasukan dari awal yang senam sama tenda ini nanti buat mereka berapa, buat manajemen ini berapa, itu juga tetap mereka harus bicarakan ini sekian dan tidak ada keberatan salah satunya. Jadi untuk tempat singgah itu kita harus benar-benar semurah mungkin, seminimal mungkin. Kalau kita bisa menyediakan tenda di sini, seumpama bekerja sama dengan Sinus, kita bisa bikin paket. Dari Jakarta kamu nggak perlu bawa tenda, cukup bawa baju sepenuhnya sampai Ngadirjo, kita jemput, kita sediakan tendanya, kita antar sampai Wates, paketnya sekian. Bisa tidak masuk ke paket nanti. Iya. Jadi itu nantinya ke paket. Tadi kan Itu kalau dipakai malah justru lebih bagus. Jadi orang sudah nggak mikir dari Jakarta, oh aku masih harus suruh bawa tenda segini gitu kan. Mak bawa awak tok, Kak Ngadirjo sudah dijemput sampai sini dikasih tenda, menginap semalam, tendanya dipakai juga monggo. Baru paginya kita antar ke sana, jemput lagi kapan, dipakai sekian. Aku pikir itu malah lebih masuk akal. sebagian besar yang saya jalankan itu malah seperti itu. Ya, Kan mereka datang ke sini nggak bawa apa-apa. Nah itu bisa ditetapkan juga di sini. Ya. Kita ada dua pilihan. Jika mereka yang datang sudah berperalatan sama yang belum berperalatan, jadi nanti jawabnya kita bekerjasama. Kita berpindah sedikit yang sudah berperalatan mereka pasang sendiri. Kalau yang belum berperalatan nanti okelah kita sediakan. Kalian plus pagi bangun mereka packing semua, kita robohkan tendanya, angkut naik itu mungkin bisa. Jadi nanti akan bertambah lagi dengan beberapa paket yang biasanya mereka inginkan itu ke food and beverage-nya. Kalau saya dengar di sini kalau pagi banyak yang jual makanan murah ya. Aku pikir gini, kita tidak perlu bingung untuk beverage mereka di pagi hari karena begitu setengah 6 atau jam 6 banyak yang jualan di start ini Bono atau apa, kita bisa kerjasama dengan mereka. Nggak cuma sampai situ, ini nyampe ke sana. Nyampe ke sana jadi nanti sekalian teman-teman yang berpotensi jadi porter kita tarik ke sana. Atau kita memperkerjakan beberapa orang yang khusus dengan potensi itu. Jadi mungkin dari ingredients yang sudah ada kita packing gitu, misalnya ini yang untuk apa sayur mayu, goreng atau apa, itu nanti kita pack semua. Nanti porter itu yang melakukan masak dan lain-lain kan nanti itu yang saya lakukan biasanya seperti itu. Jadi walaupun dia minta menu masakan Jawa, menu masakan kontinental, Amerikan, itu kita tetap bisa kontak di sana. Apa gini, saya tiba-tiba jadi punya pikiran kalau itu bisa di-pack gitu kan. Ketika saya membuat satu paket initially itu dari Jakarta lu cuma bawa badan sampai sini, dari tenda sampai kamu makan di sana kita sudah siapkan dalam bentuk kabinet. Paketnya udah dikelaskan, jadi kelasnya Iya. Itu ada nanti ada beberapa paket yang jalan di situ, ada beberapa paket. Tinggal dia mau ngambil yang mana. Ya karena ini juga nanti akan secara tidak langsung berefeknya ke perekonomian di sekitar kita di sini. Ya, ini yang kita harapkan itu loh. Ya kan? bawa badan aja. Nah, dari tagline-nya tuh enak gitu loh. Kita mau jualan tuh enak gitu. Sebagai orang marketing, kita ngomongnya
lu mau camping ngapain, lu repot, lu datang aja nih ke Bojor kan. Dari terminal kita jemput, kita kasih dari tendanya sampai makannya kamu mau berapa hari, ini paketnya sekian. Wah, ini paket yang seperti ini itu saja. Kemudian dengan segala macam sampai ke breakfast mereka yang ya mungkin ini karena mereka ngambil paketnya yang nggak begitu tinggi ya. Breakfastnya mereka seperti itu. Bagus? Ya, dengan layout seperti ini karena paket ini kan shuffle ya, dia ngambil reguler tapi menunya ngambil yang premium. Jadi saya peralatan nggak bisa bawa banyak karena tenaga saya terbatas. Nah, menunya oke sih, tapi dalam penyajian dan layoutnya mungkin agak kurang karena itu bisa kita bahas nanti. Yang menjadi pokok utama di sini adalah profit apa yang jelas akan nanti bisa didapatkan oleh manajemen ini. Karena ini nanti akan menjadi omongan langsung Pak Indro bahwasanya kita tidak akan mengecewakan Anda karena ketika Anda sudah mengiyakan ke kita, maka Anda akan dapat ini. Ya, ini. Jadi paket ini kalau direct dari saya, itu saya tanpa shuttle itu di angka 850.000 per pack. Per orang itu berarti sudah termasuk ongkos dari Jakarta ke Belum. Jadi dari sini untuk berapa hari? tahu balik lagi ke sini tapi belum sama shuttle. Kalau 800 ini untuk 3 orang. 3 orang ya, paket buat 3 orang itu ya. 3 orang. Di angka sekian. Kalau 4 orang mungkin belum lagi ya. Karena alat yang kita butuhkan itu cuma 1 unit kalau 4 orang. Kalau 3 juga pakai 1 unit. 2 orang pakai 1 unit juga. Tapi ketika dia masuk ke 5 pack itu kita pakai 2 unit. 5 pack, 6 pack, 7 pack kami kelipatan per 4 pack. Kita ada 8 pack, kita pakai 2 unit. Itu harganya udah beda. Oke. Ya, jadi ketika 2 unit, ketika kita cuma menerima 2 pack, itu akan jatuhnya lebih mahal. Nah, maksud saya, terus keuntungan apa yang bisa didapat oleh manajemen resort ini? Ini yang akan nanti ini akan menjadi satu poin penting untuk kita bilang ke Pak Indro bahwa dengan adanya kita masuk ke manajemen resort ini, Deso ini, maka Deso ini akan mendapatkan ini loh maksud saya. Oke. Kalau urusan itu nanti adalah Ini sesuatu ke yang dalam ya? akan juga lain lagi. Yang di dalam ya. Kalau yang ke sini ya, ini saya bisa lebih Mas, up siapa itu? ke paketnya. Nah, jadi tolong diperhatikan juga ya Mas, karena Kita bisa nambahin ini di akan menjadi price. satu informasi yang nanti Mas bisa sampaikan ke Pak Indro langsung, baik dari berapa persen yang akan didapatkan oleh manajemen Deso, terus berapa persen nanti akan masuk ke Miracle. Ini harus dibicarakan dengan jelas. Ya, jadi ada dua penawaran dari saya. Yang pertama terkendala masalah transportasi. Terkendala di masalah transportasi. Transportasi di sini kadang-kadang saya ada yang minta. Jadi ini agak lebih bagus sedikit lah. Saya ketika saya ngangkut pakai mobil saya itu bukan representatif mungkin. Itu dicocok untuk backpacker. Mobil station wagon T120SS atau Futura itu di backpacker, paket backpacker. Tapi kalau yang seperti ini tentunya kelas mobilnya juga harus naik. Itu yang pertama. Jika bisa seperti itu. Terus kemudian yang kedua, sebenarnya kemarin yang foto barusan saya kasih lihat itu, mereka itu saya transit di Omah Sejuk. Saya transit di Omah Sejuk, pakai 2 room di sana. Saya dapat harganya sebetulnya di 500 ya. Saya cuma dikasih 400. Nah, saya cuma ngasih ke dia 400. Saya kasih 500 dibagi 100 gitu.
Jadi mereka udah ngambil sendiri karena itu nggak saya input di paket saya. Jadi sebenarnya ketika saya input di paket saya, semuanya sampai ke shuttle itu paling enggak per pack masuk di angka sekitar 1,4. Itu udah tetap sampai peningkatan sampai ke shuttle. Itu nanti nilai tawar dan paket premium kalau mau diambil di pesawat itu. Oke, kalau ini satu room ini berapa mas? Terus 250 gitu. Oke, maksudnya bukan iya salah. Artinya Atas bawah atau atas? yang bawah. kalau yang atas, Yang bawah sama atas 700, bilang jadi satu paket. oh dia seperti kalau yang atas tuh ruangan bawah atau apa tuh? Tambahan buat yang bawah gitu ceritanya. 6 orang. Itu kan yang bawah itu 4 orang. Yang bawah kok 4 orang gitu. 4 orang ya. Matras itu Maksimal yang atas itu ya. Tempat tidurnya kan 2. Coba di sini. Sofa satu, Sofa satu satu sama lantai. kasur, matras biasanya gitu. Ada tambahan. Ada tambahan. Mas, kalau saya boleh nanya ya, Mas Egi. Kalau yang di atas itu dipergunakan untuk orang-orang yang backpackeran, gitu kan istilahnya. Jadi mereka menghitung per kepala. Tak lantai diisi 10 gitu. Itu kira-kira nek ini kan terus satu roomnya ngitungin Yang untuk sleeping bag berapa tuh nek di atas itu. berapa orang? Jadi kalau yang di atas itu ngitung per kepala atau per room? Per room. Per room kan? Nah, jadi kalau untuk yang VIP itu masuk yang di bawah, terus ketika ada rombongan satu mobil itu masuk ke atas tapi ininya per kepala, itu gimana? Lebih menguntungkan loh. Gimana? Tapi kalau ini kan dia ngitungnya loh. Ini ada perubahan di lantai atas. Yang di atas ini ini kayu dulu. nggak bisa. Kan kita di sini harus downgrade. Kalau mau masang segitu, ketika mereka datangnya banyak orang, kita yang report. Ya, kepala sih sebenarnya. Ya itu dia makanya kalau yang di bawah itu untuk yang private. Satu room lu mau isi 2 orang, 3 orang nggak masalah deh gitu. Tapi kalau yang atas masuk ke atas kita berarti ngitungnya baik kepala. Karena itu akan menjadi Isi maksimal 8 orang. Ya kan langsung ya itu atas itu. Semua masuk ya. Kayak acuan kita itu matras. Acuan kita matras atau sleeping bag. Jadi selebar itu 1 orang. Kurang lebih sekitar 50%. masih masuk kan. Kalau kita satu orang diajar 50.000 aja, itu udah untung berapa kali loh? Daripada kita ngitung satu room, isinya cuma berapa? Jadi gini, mungkin ketika dia kurang dari 6 orang, kita charge-nya by room. Kalau lebih dari 6 orang kita charge per kepala. Kalau itu kan artinya berarti cuma 250 dong. Nanti yang atas 300 ya? Berapa? 350 ya? Yang atas 300. Ya udah kita pakai standar itu aja, karena kita tetap harus downgrade itu loh maksud saya. Kita tidak bisa ya Itu kalau nanti masalah ini, jadi kalau penginapan dan ya ini kecuali kolam renang itu kan nanti Pak Indro sudah ini sama kita. Nah mungkin nanti idenya kita ini yang ini ditulis, nanti saya akan sounding ke Pak Indro, ya kan? Oke, itu yang masalah apa? Pemikiran untuk ini masalah yang ini. Oke, Jadi sekarang keduanya itu saja ya. Mungkin transport sama homestay. Ini yang saya masih free. Silahkan kalau misalnya mau diambil di sini itu oke. Itu mungkin ya informasi tadi pin location jika memang ini disetujui nanti kita bisa cek pin location untuk tahu. Jadi mungkin ke depan untuk nomor kontaknya juga bisa juga kita oke, gimana?
vakum loh. Mati? Aku mau jadi fotografer baru ya, Pak, model. Model sana, juga ada di modelnya.
Aku coba sendiri. Udah. Ambil nggak,